Saat ini saya sedang berada di gedung baru kampus 1 Poltekkes BSI, gedung unit 2 kampus 1 Poltekkes BSI yang berada di Jalan Gedong Kuning Selatan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu karyawan Poltekkes BSI. Betul. Ya, nanti kita akan kenalan langsung sendiri ya. Nah, kita akan mewawancarai, bertanya-tanya tentang beberapa hal di Poltekkes BSI ini dalam rangka mosaik masa orientasi dan inisiasi kampus mahasiswa baru Poltekkes BSI tahun akademik 2024-2025. Oke, selamat pagi Ibu atau Mbak ini? Mbak aja Pak. Mbak aja, oke. Mbak siapa? Silakan perkenalkan. Baik, terima kasih Pak Seno. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adistia Rosanti, biasa dipanggil Mbak Adis. Saya staf Prodi D3 Teknologi Bank Darah. Oke. Gitu, D3 Teknologi Bank Darah, ya. Namanya panggilannya Mbak Adis. Mbak Adis. Mbak Adis staf Prodi. Oke. Mbak Adis sudah berapa lama di Poltekkes BSI? Saya dari 2017, berapa tahun berarti ya Pak? Oh, udah lama ternyata. Oh, sudah lama sekali, lumayan. 7 tahun ya Pak, lumayan. Tahun. Masih lama Pak Seno kayak. Iya, oke. Gimana kesannya selama Mbak Adis bergabung dengan Poltekkes BSI? Selama bergabung ini sebenarnya saya bergabungnya sebelum bekerja itu sudah bergabung sih Pak. Oh gitu ya. Karena saya alumni mahasiswa juga dari tahun 2011. Yeah. Kalau kerja itu bergabung mulai dari 2019. Oh. Ini kesan yang awal apa yang? Iya di awal dulu. Iya. Kalau kesan pas saya jadi mahasiswa, apa ya? Berbeda sih Pak. Ternyata kalau dulu saya itu kebetulan mahasiswa kan cuma D1 setahun. D1. Ternyata D1, setahun ya. Itu kurang lama Pak. Kurang lama ya, kurang lama ya. Iya. Begitu saya mulai bekerja di sini, baru saya itu mulai lebih mengenal Poltekkes BSI, lebih cinta Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi dulu waktu lulus dari sini D1 teknologi transfusi darah waktu itu ya. Itu 1 tahun terus langsung bekerja. Betul, langsung bekerja, bahkan itu 2 minggu setelah wisuda. Oh, 2 minggu setelah wisuda, luar biasa. Dulu itu karena di mana kerjanya dulu? Dulu di UDD PMI Kota Semarang. Oh, di UDD PMI Semarang, luar biasa. Halo, yang di Kota Semarang. Luar biasa. Jadi lulus di 1 TTD teknologi transfusi darah langsung bekerja. Oke, terus selama di Poltekkes BSI ada kesempatan berkarir atau menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi enggak? Iya, ada itu yang bikin saya semakin lope-lope. Oh gitu ya. Semakin betah gitu ya. Iya, semakin betah ya Pak ya. Terlihat dari ini. Semakin makmur. Alhamdulillah kemarin tahun 2019 saya diberi kepercayaan. Ya, diberi kesempatan untuk melanjutkan studi D3 Teknologi Bank Darah. Jalur RPL atau rekomendasi pembelajaran lampau khusus kelas karyawan Pak. Jadi D3 itu ditempuh dalam waktu 1 tahun dan alhamdulillah bisa lulus dengan dukungan dari BSI, tentunya dengan apa namanya ya? Bukan beasiswa, apa ya Pak namanya? Subsidi. Oh, subsidi ya, dan subsidi luar biasa. Dari BSI. Oh, berarti Poltekkes BSI itu juga mendukung karir ataupun mendukung peningkatan jenjang pendidikan karyawannya seperti itu ya. Dan bisa mendapatkan subsidi seperti itu ya. Yang dulunya D1 meningkat jadi D3. Iya, dan linear gitu kan? Iya, linear gitu ya. Oh, luar biasa. Terus apa namanya? Bisa nggak ceritakan apa aja sih yang ada di Poltekkes BSI ini khususnya di Prodi D3 Bank Darah, atau mungkin fasilitasnya atau lab-lab apa saja yang ada di secara umum di D3 Teknologi Bank Darah ini? Oh baik, apa ya? Lab yang pertama atau ini dari akreditasinya dulu? Oh boleh. Akreditasinya dulu. Dari akreditasinya tidak diragukan lagi karena akreditasi Prodi D3 TBD itu sudah baik sekali. Kemudian institusinya juga itu dari BAN PT atau dari Lamptekkes juga baik sekali. Institusi juga BAN PT ya Pak. BAN PT, baik sekali ya, luar biasa. Itu sangat mendukung kita sebagai lulusan untuk mencari pekerjaan. Ya, karena pasti ditanya lulusan mana, akreditasinya apa, itu sangat menunjang teman-teman seperti itu. Oh luar biasa. Ya, itu satu. Terus yang kedua,
dari prodi TBD-nya ini dosen-dosennya ya Pak, kita sudah tahu kalau dosen-dosen TBD di Poltekkes BSI ini sangat luar biasa. Dosennya banyak yang linier, juga banyak dokter-dokter yang spesifik khusus di bagian transfusi darah, gitu ya? Seperti itu. Banyak sekali dosen tetapnya. Dosen tetapnya itu udah benar-benar qualified gitu ya, sesuai dengan bidangnya begitu ya. Betul. Oke, luar Terus biasa. kemudian lab-labnya ini paling penting. Nah, lab-labnya apa aja nih yang pertama? Yang di lantai 1 dulu nih, lantai 1. Ini kita pertama ada lab komponen, terus lab serologi, lab IMLTD. Ini yang di lantai 1. Sebentar, lab komponen, setahu saya komponen itu komponen elektronik gitu ya. Kenapa kok di bank darah itu ada lab komponen? Kan lucu, aneh ya gitu kalau orang asing gitu kan mendengar lab komponen. Komponen emang komponen apa? Ini komponen apa ini? Komponen darah, Bapak. Oh, komponen darah. Oke, luar biasa. Ini komponen darah itu memang darah itu ada komponennya, ada Pak. Komponennya ya. Contohnya komponen apa? Komponen PRC, trombosit, LF gitu ya. LFP gitu bukan? FFP, betul. Oh, kok tahu Pak? Saya LFP itu kayak di Liga Spanyol itu LFP. FFP tepatnya deh. Iya, jadi gitu ya. satu darah itu bisa diolah menjadi beberapa produk. Oh, gitu ya. Seperti itu. Oh, jadi itu komponen darah maksudnya gitu ya. Kita diajari mengolah darah. Darah. Oke, jadi lab komponen darah. Lab untuk mengetahui komponen komponen darah atau mengolahnya itu memisahkan gitu ya. Ini jadi komponen komponen apa seperti itu ya. Oke. Kemudian yang kedua ada lab IMLTD. Itu untuk apa? Kepanjangannya apa? Infeksi menular lewat transfusi darah atau IMLTD. Oke. Kita tahu bahwa darah itu bisa menularkan penyakit ya. Jadi di di UDD yaitu untuk biasanya screening darah itu kan ada 4 parameternya. HIV. Screening itu berarti saringan ya? Iya, disaring. Ya darahnya aman ke pasien. Jadi sebelum digunakan gitu ya, sebelum digunakan ke orang lain gitu di screening gitu ya. Kita diajarin men-screening darahnya itu di lab IMLTD. Oh, di lab IMLTD. Itu ada 4 parameter, ada tes HIV, HBV, HBC, sama sifilis. Oh, sifilis luar biasa. Berarti kalau memang kita bayangkan darah kalau yang diberikan ke pendonor itu tidak aman, maka akibatnya luar biasa, itu pasti negatif ya. Karena kan ada tadi penyakit HIV, bisa tertular HIV, sifilis dan penyakit lain. Maka keamanan darah harus benar-benar terjaga. Berarti ya, ada berarti sendiri lab untuk mengolah itu. Ada. Oke, dan dosen-dosennya juga kita selain ada dosen dosen tetap, kita juga ada dosen praktisi dari UDD per laborat itu ada. Gitu. Jadi update ilmu ke bank darahan atau ke teknisi pelayanan darah. Karena kan namanya teknisi pelayanan darah ya. Teknisi pelayanan darah. Oke, luar biasa. Iya. Kemudian yang berikutnya lab serologi. Apa itu lab serologi? Serologinya itu lebih ke serologi golongan darah, lebih ke crossmatch. Crossmatch itu apa? Crossmatch itu adalah crossmatch kalau saya itu mencocokkan ya. Iya, cross dan match. Betul, ya kan? Iya. Jadi cocok silang. Cocok silang iya. Itu antara darah pasien dan darah donor, Bapak. Gitu. Kita periksa dari golongan darah sama USS, uji silang sasi itu tadi crossmatch. Biar kita untuk mengetahui darahnya ini cocok nggak? Karena golongan darah, Bapak golongan darahnya apa? Saya O. Oh iya. Nah ini golongan darah O sama O itu belum tentu cocok. Kenapa itu? Iya. Karena golongan darah itu sebenarnya banyak Pak. Jadi tidak ditentukan cuma dari ABO saja. Golongan darah itu ada resus juga. Oh, ada resusnya. Meskipun O resus positif, O resus positif itu juga belum tentu cocok. Iya. Gitu jadi ya? Harus ada tes kelanjutan. Oh iya iya. Setahu saya itu kalau misalnya saya mencari pendonor butuhkan darah O, berarti dia juga harus O. Ya, kalau dulu O itu universal. Bisa gitu untuk siapa saja. Kalau ilmu terbarukan tidak boleh. Harus sesuai ilmu kecocokannya. Oh luar biasa. Jadi ada. Karena masih menimbulkan reaksi alergi kalau hasilnya nanti inkompatibel atau positif, itu ada reaksi transfusi yang terjadi. Namanya reaksi transfusi ya. Oke, iya ya, berarti ada lab untuk mengetahui golongan darah dan jenisnya resus dengan lab di serologi ya. Oke, itu yang di lantai 1. Lantai 1. Kemudian yang
lantai 2 ada nggak? Di lantai 2 ada. Nah, ini lab utama kita. Lab utama itu tempatnya vampir kalau anak-anak TBD itu vampir atau Dracula. Oh gitu. Lab pengambilan darah. Jadi satu lab seleksi donor dan lab pengambilan darah. Seleksi donor dan pengambilan darah. Betul. Itu kalau lab pengambilan darah itu untuk ngambil darah atau bagaimana? Iya, betul. Jadi mulai dari lab seleksi donor itu kita cek anamnesa donor, cek formulir, terus kita cek tekanan darah, cek HB dan semacamnya. Terus lab pengambilan darah itu adalah pengambilan darah donor, darah donor vena itu Bapak. Berarti untuk sebelum pasien atau pendonor diambil donor darahnya atau diambil darahnya itu harus dicek seleksi dulu di awal. Pemeriksaan pendahuluan ya. Apakah hasilnya orang itu layak enggak untuk diambil darahnya? Ada syarat-syaratnya gitu kan? Syarat-syaratnya gitu ya. Oh gitu. Jadi seleksi donor sama penyadapan darah. Kemudian yang di lantai 3? Lantai 2 ada lagi. Selain itu ada itu kan yang kompetensi ya Pak. Selain itu ada hematologi, mikrobiologi, mikro dan hema, sama fitoterapi. Ada fito. Apa itu fito? Fito itu sebenarnya gabungan antara ilmu TBD dengan kefarmasian sih Pak. Luar biasa. Jadi ada ilmu gabungan juga. Itu unggulan kita kayaknya itu belum tentu ada di kampus lain. Oh ya, gitu ya. Karena itu apa ya kayak apa ya namanya kayak tambahan tapi identitasnya jadi penciri gitu ya. Jadi mata kuliah penciri gitu atau sarana penciri gitu ya. Ada fito apa namanya? Fitoterapi. Oke. Mikrobiologi, hematologi. Iya. Oke, kalau hematologi itu nanti praktikumnya seperti gimana? Hematologi itu seperti pada umumnya, jadi pengambilan darah kapiler seringnya nanti untuk cek HB, terus cek banyak sekali Pak di sana. Oh gitu ya. Iya. Hampir seperti kayak analis gitu ya mungkin ya, tapi kita ada basicnya di situ. Ada basicnya. Iya. Pemeriksaan darah rutin di situ ada. Wih, jadi dan itu alatnya bukan cuma yang manual, jadi kita ajari dari yang manual, digital gitu Pak. Misalnya ada semua ya. Dari basicnya biar teman-teman adik-adik itu tahu proses belajarnya itu. Misalnya tekanan darah bukan hanya cek yang digital. Pakai tensi itu namanya tensi gitu ya. Tekanan darah tensi kita ada kan dulu manual jadi kita ajarkan pakai alkohol yang air raksa itu, air raksa itu. Iya, betul. Sekarang ada yang semuanya. Ada yang otomatis gitu kan. Betul. Cek HB juga seperti itu. Cek HB juga ada yang manual. Dari yang dulu pakai BJ, pakai kupri sulfat ditetesin gitu. Terus sampai yang digital sekarang pakai yang tinggal dicolok keluar. Oh gitu ya. Luar biasa. Iya, pakai UV udah gitu. Jadi semuanya lengkap laboratnya di Poltekkes. Jadi kalau bisa saya simpulkan di Poltekkes BSI, khususnya di prodi teknologi bank darah ini fasilitas di laboratoriumnya istilahnya itu mengikuti perkembangan yang ada gitu kan. Jadi tidak kuno misalnya gitu. Tapi yang lama juga masih ada, masih dipertahankan. Yang manual masih ada, yang otomatis juga ada, begitu ya. Luar biasa sekali. Dan kemarin itu saat kita akreditasi Bapak, jadi sekedar info, Bapak asesornya itu pas lihat lab kita, jadi itu wah ini lab yang beliau lab yang terbagus yang pernah beliau lihat gitu kan. Gitu. Asesornya komentar. Asesornya. Luar biasa. Labnya ini paling lengkap, ini paling bagus. Gitu. Luar biasa. Iya. Kemudian berarti untuk prodi D3 Teknologi Bank Darah ini ya, informasi saya baca di brosur itu kok kenapa biayanya luar biasa, mahal gitu loh. Itu kalau orang awam membaca itu kan sampai jutaan, itu mengalahkan yang prodi S1 atau S2 begitu. Itu benar atau enggak ya? Atau penjelasannya bagaimana? Itu sebenarnya menurut kami itu mahal atau tidak itu relatif sih ya Pak ya bagi orang. Ya. Cuman kalau perbandingannya kenapa TBD lebih mahal dari prodi lain di BSI, misal farmasi dan RM gitu. Medis ya. Kenapa lebih mahal? Karena pertama kita alat-alatnya kita tuh sangat lengkap, dan per lab itu ada alat-alat yang banyak, baik kecil maupun besar, itu luar biasa mahal-mahal Pak. Oh gitu ya. Bahkan di lab komponen darah itu ada yang namanya centrifuge,
RC, sentrifugator itu besar untuk memutar darah, itu satu alatnya hampir satu. Luar biasa itu ya. Begitu Pak. Jadi yang pertama tadi karena alat-alatnya, yang karena kita mengikuti perkembangan gitu ya. Terus reagen-reagennya. Oh, reagen itu cairan kalau orang awam biasa tahu itu apa ya? Bahan-bahan untuk mengolah darah gitu ya. Betul. Mengolah untuk darah mengolah gitu darah itu karena itu juga kita belinya. Mahal itu ya? Iya, mahal Pak. Beli nggak bisa bikin sendiri gitu ya. Reagen untuk golongan darah itu kan per botol segini itu kan juga mahal. Itu enggak, itu sekali pakai atau bisa berkali-kali reagen? Ya enggak bisa Pak, jadi sekali pakai dan itu kita bisa biasanya tuh belinya nggak bisa eceran Pak. Oh gitu ya? Jadi langsung satu kit gitu ya, betul. Satu paket gitu ya. Itu alat, reagen, terus PKL Bapak. PKL-nya kita itu kan kita pilihkan di UDD yang memang kita rasa memang layak untuk kita tempati, yang sudah MOU dengan kita yang terbaik lah sebenarnya. Nah, itu kan juga menghabiskan bahan pakai di sana, prakteknya itu juga lumayan banyak dari sana. Jadi mungkin itu. Kalau untuk kegiatan perkuliahannya atau praktikumnya itu mahasiswa itu peralatannya bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Praktikumnya. Kalau praktikumnya biasanya kita per kelompok itu sekitar 20-an mahasiswa. 20 mahasiswa maksimal 25 gitu ya. Penggunaan alatnya biasanya tergantung misal di lab pengambilan darah misalnya, itu kita ada 6 bed. Nah, itu gitu mahasiswa bisa 6 bareng gitu bisa ya, gantian. Itu maksudnya bukan cuma ada satu alat gitu ya. Kita menyediakan banyak ya, jadi nggak harus antri, pasti semua mahasiswa itu kebagian ya, melakukannya. Jadi, betul. Ya. Jadi nggak cuma satu orang yang praktek, yang lain melihat, itu bukan teman-teman. Jadi setiap mahasiswa wajib praktek sendiri, ya, dengan pertama nanti didampingi oleh pendamping. Itu seterusnya. Ya. Oke, jadi saya simpulkan kenapa kok mahal itu karena satu di Poltekkes BSI Prodi D3 Teknologi Bandara itu alat-alatnya selalu mengikuti perkembangan ya kan, dari yang manual sampai yang otomatis gitu kan, supaya mahasiswa itu bisa wawasannya lebih luas lagi, mengupdate ilmu. Kemudian yang kedua dari sisi tadi reagen atau bahannya gitu ya, sekali pakai gitu ya, tidak bisa seperti di prodi lain mungkin di rekam medis mungkin bahan untuk perkuliahannya bisa berkali-kali pakai gitu ya, jadi kayak rekam medis gitu kan bisa pakai ya gitu ya, seperti itu mungkin ya. Kemudian yang berikutnya itu apa namanya PKL juga, PKL-nya full gitu ya, istilahnya kita pilihkan benar-benar di lahan yang qualified gitu ya, yang memang benar-benar praktek di situ ya. Langsung. Oke. Kemudian kalau untuk suasana pembelajarannya bagaimana sih di Prodi Teknologi Bandara ini? Dosen-dosennya asik-asik enggak gitu? Atau kalau di kampus saya dulu namanya dosen killer. Dosen killer itu ngasih nilai C aja susah banget loh. Nah itu terjadi enggak di Prodi khususnya Poltekkes di Teknologi Bandara ini? Ini sebenarnya bingung ya jawabnya ya Pak. Tapi kalau ya ada jangan-jangan ada nih. Ada yang bilang ini dosen ini killer, tapi buktinya ada juga yang banyak yang beliau kasih nilai A misalnya. Oh gitu ya. Jadi mungkin tergantung dari masing-masing mahasiswanya ya Pak. Oh gitu ya. Tapi kalau saya itu biasanya ngasih saran yang penting rajin. Oh gitu. Rajin ikut kuliah, rajin ikut praktek. Pasti bisa Pak. Oh gitu, pasti bisa ya. Oke. Kalau nggak jarang ikut kuliah, jarang ikut praktek itu udah dipastikan. Terutama kalau kita praktek itu kan kita ada standarnya dari akademik, maksimal mengikuti perkuliahan 70 atau 75 Pak. 75%. Nah itu kalau dari prodi pasti menambahkan jangan cuma 75, 100% harus hadir praktek gitu. Karena kalau sekali atau 2 kali tidak ikut praktek, otomatis sudah ganti materi. Ganti materi. Ya, pasti ketinggalan. Pasti gitu nanti tidak bisa, nilainya nggak bisa maksimal. Jadi kita yakin tidak ada anak bodoh, jadi nggak ada yang pinter. Kita pokoknya bilangnya ini anak rajin atau tidak. Jadi, kalau rajin pasti bisa. Ya. Dosen killer pun ya bisa. Bisa gitu ya. Jadi dosen killer itu mungkin sebutan untuk dosen-dosen yang mungkin memberikan mata kuliah yang agak sulit gitu ya. Iya, mungkin mata kuliah ya. Ada beberapa memang ada beberapa mata kuliah yang itu memang dari dulu tuh dianggap
susah ya? Atau iya, atau mungkin dari cerita legenda nenek moyang gitu ya. Udah diturunkan ke adik kelas, oh ada mata kuliah ini yang susah, padahal sebenarnya nggak susah Pak, bisa. Kalau belajar pasti bisa. Bahkan di sini ada kesempatan kalau misalkan tidak lulus kan ada kesempatan remedi. Oh gitu ya. Ada kesempatan independen studi. Iya. Luar biasa. Kalau itu dimanfaatkan pasti bisa lulus. Pasti bisa ya lulus ya. Berarti untuk dosen killer itu bisa diantisipasi lah ya. Betul. Bisa diantisipasi. Kemudian untuk gambaran nih setelah lulus kira-kira cari kerjanya itu gampang atau enggak sih? Atau susah ataupun harus nunggu 3 bulan atau 6 bulan dulu baru dapat kerjaan, itu bagaimana? Pengalaman saya pribadi dan teman-teman dan alumni ya Prodi D3 TBD ini lulusannya itu hampir 100% terserap di dunia kerja, bahkan luar biasa. Nggak sampai sebulan. Oh, tidak sampai sebulan. Sudah, itu banyak yang terjadi ya. Bahkan sudah banyak yang terima PNS. Oh gitu ya. Seperti tahu iya. Apa namanya? Untuk saingan PNS tuh ya, Pak. Kalau misalkan tenaga kesehatan lainnya itu misalkan 1:10, 1:20. Itu di beberapa wilayah untuk TPD, tenaga TPD itu 1:1. Oh gitu ya? Kesempatannya masih sangat luas sekali. Besar berarti betul. Luar biasa. Ada yang ada lowongan tapi malah nggak ada yang daftar gitu. Oh gitu ya? Jadi memang kita masih banyak dibutuhkan, seperti terutama di rumah sakit. Di UDD juga masih banyak sekali. Karena di UDD kan masih banyak tenaga medis lain seperti perawat, analis, itu kita masih sangat dibutuhkan di seluruh Indonesia, di rumah sakit, di bank darah, terutama sekarang itu banyak rumah sakit yang mulai membangun UTD atau unit transfusi darah di rumah sakitnya. Itu kedepannya menjadi lahan pekerjaan buat TPD itu luas sekali. PNS juga banyak. Oh gitu ya. Dan satu lagi mulai tahun ini. Sebenarnya mulai tahun kemarin itu sudah ada tambahan lahan kerja Pak di Puskesmas. Itu sudah ada. Tahun ini juga saya info dari alumni, Mbak ada lowongan CPNS di Puskesmas sekian gitu ya? Ada. Oh luar biasa. Iya, bahkan kita sudah mulai nambah satuan. Cuman memang kalau di Puskesmas kita itu skillnya tidak banyak yang terpakai. Gitu ya, terbatas ya. Skillnya yang terpakai baru ke Promkes. Ilmu yang terpakai yang itu promosi kesehatan. Jadi kalau teman-teman lebih suka ke dunia Dracula, misalnya sukanya di TDPMI atau TDRS. Sekarang pertanyaan nih, challenge nih. Apa itu Pak? Challenge. Nah, kira-kira Mbak Adis tahu nggak visi dari Prodi D3 Teknologi Bank Darah? Kalau saya visi dari Politeknik Kesehatan bahasanya apa Pak? Ya? Menjadi politeknik, ya kan? Kesehatan yang unggul. Nah, unggul ini dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di bidang ilmu dan teknologi kesehatan yang berdasarkan nilai moral, ada nilai moralnya dan berdaya saing global. Nah, sekarang itu apa? Kalau sekarang ya di TBD awal enggak ayo. Hampir mirip ya Pak. Ya mirip tapi lupa pasti. Iya. Apalagi yang perguruan tinggi. Oh gitu ya, oke. Ya oke lah. Ya Pak. Ya oke. Jadi nanti inilah bincang-bincang saya dengan salah satu karyawan dari Prodi D3 Teknologi Bank Darah. Luar biasa. Terima kasih Mbak Adis atas kesempatan. Nanti next time kita akan berkunjung atau wawancarai di tiap lab gitu, tiap lab. Tiap lab ya. Mendadak Pak. Oh nggak apa-apa ya. Ini memang sengaja sidak gitu. Jadi dalam rangka menyambut mahasiswa baru, adik-adik kita maba di Politeknik Kesehatan kita khusus nih acara ini. Jadi dadakan nih, nggak ada settingan ini. Nggak ada langsung aja. Nggak ada briefingnya. Nggak ada briefing nih. Jadi ini nanti atau besok kita akan wawancara di tiap lab. Siap. Kita lihat deh suasana di lab. Itu ya. Nah, terima kasih Mbak Adis, sukses untuk Mbak Adis, sukses juga untuk Pak Seno, salam sehat selalu. Beliau juga dosen TBD juga teman-teman. Dosen saya juga ini. Iya, besok ketemu dengan kita ya. Saya ucapkan selamat datang adik-adik baru Poltekkes BSI, selamat bergabung di kampus tercinta. Terima kasih, sampai ketemu lagi di live berikutnya ya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Adis. Makasih Pak Seno. Wah, challenge-nya gagal lah. Aku mau coba. Apa sih? Ya oke.